ونفعنا به وبعلمه وصلبه في الدارين آمين يا مجيب السالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa mengkora ana iku lahu kedue Gusti Allah apa ya tuntangan wala ainun lan ora ana mripat wala udhunun lan ora ana kuping wala ghairu dzalika lan ora liyane kuno kabeh min sifatil khawatisi saking pira-pira sifat kang anyar teko min sifatil khawatisi saking pira-pira sifat kang anyar teko di annahu krana setuhune Gusti Allah iku la yumasilu ora madani sapa Gusti Allah al ajsama ing pira-pira jisim la fit taqdiri ora ing dalem kira-kirane wala fi qabuli lan ora ing dalem oleh nrimo den bagi wala fi qabulil iqsa ing kisami lan ora ing dalem oleh nrimo den bagi wala yakhulluhu lan ora manggon ing Gusti Allah apa jawahiru pira-pira jawahir walaisa lan ora ana sapa Gusti Allah iku bi aradin kelawan arad wala takhulluhu lan ora manggon ing Gusti Allah apa al-a'radu pira-pira a'rad pira-pira kang anyar teko bala yumasilu bale ora nyerupani sapa Gusti Allah maujudan ing barang kang maujud wala yumasilu lan ora nyerupani ing Allah apa maujudun barang kang maujud wala yahudduhu lan ora batesi ing Gusti Allah apa al-miqdaru ukuran wala takhfihi lan ora ngliputi ing Gusti Allah apa al-aqtaru pira-pira pejajahan wala tukhitu lan ora ngliputi bihi kelawan Gusti Allah apa al-jihadu pira-pira arah wala taqtanifu lan ora ngepung ing Gusti Allah apa al-arduna pira-pira bumi was-samawati lan pira-pira langit iku rafi darajati luhure pira-pira derajat ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji wa ma'adani kalan sartane mungkon-mungkon kabeh wa utawi Gusti Allah iku aqrabu luwih parek ilal abdi maring kawula min hablil waridi katimbang saking otot gulune wa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku syahidun kang nekseni la masilu ora nyerupani utawa ora madani apa korbuhu parke Gusti Allah qurbal ajsami ing parke pira-pira jisim ayah biyahu saking yen to ngliputi ing Allah apa makanan panggonan kama taqaddasa kaya oleh maha suci sapa Gusti Allah an ayyahudahu saking yen to batesi ing Gusti Allah apa zamanun mangsa kana kang ana apa zaman qabla ayyakhluqa ing dalam sadurunge yen to dadekake sapa Gusti Allah az-zamana ing zaman wal makana lan panggonan wa utawi Gusti Allah al-ana ing dalam saiki iku alama ing atase perkara alaihi kang tetep ing atase ma kana tinemu apa Gusti sapa Gusti Allah
Wadiduha utawi suwali'e mukhalafatul hawadis iku al-mumasalatu madani. Wadalilu utawi dalile ala dalika ing atase mungkono-mungkono mukhalafatul hawadis ay mukhalafatahu tegese nulayanine Gusti Allah Ta'ala khalimahul luhur sapa Gusti Allah lil makhluqati maring pira-pira makhluk. Iku ana husnine Gusti Allah ayillahi tegese Gusti Allah iku lam yakun lamun ora ana iku mukhalifan mulayani lil makhluqati maring pira-pira makhluk. Lakana mungko yekti ana sapa Gusti Allah iku mumasilan madani laha maring makhluk. Lakin mumasalatah tetapi ne utawi oleh madani Gusti Allah iku batilatun batil. Idlau kana krana lamun ana sapa Gusti Allah iku mumasilan madani dil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar. Lakana mongko yekti ana sapa Gusti Allah iku hadisan hadis mislaha khalif padane hawadis di anna jami'a ma krana setuhune sekabehane perkara sabata kang tetep apa ma ya akhatil mislaidi maring salah sijine pepadan loro yasbutu kang tetep apa ma lil akhari maring wenehe. Walakin walam tetapine utawi Gusti Allah ai kaunuhu tegese anane Gusti Allah iku hadisan anyar iku muhalun muhal iki ngurian mawon semak riyen. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadis. Kalau winganane sampun dijelasne yen Gusti Allah niku nulayani maring sekabehane perkara kang anyar. Tegese nulayani sekabehane perkara kang anyar niki sehingga Gusti Allah dipun sucekne saking jenis-jenise hawadis utawa jenis-jenise makhluk. Kaya dene tangan, kaya dinawai dewi yadun disucikan saka tangan, wala ainun disucikan saka mripat. Kaya makhluk gak kaya dinawai dewi. Maha suci Gusti Allah saka mripat. Wala ghairu dalika lan sakliyane saka sifat-sifat kang anyar teko utawa sifat-sifat sing baru. Di anahu la yumasilul ajsama la fit taqdiri. Karena Allah itu tidak menyerupai semua jisim. Di anahu la yumasilul ajsam. Karena Allah itu tidak menyerupai semua jisim, tidak serupa di dalam kira-kiranya, dan tidak serupa olehnya menerima dibagi. Gusti Allah tidak ditempati jauhan. Walaisa bi'awadin, bukan irit, tegese irit perkara sing anyar teko, dan tidak ditempati irit, tidak ditempati perkara sing anyar teko. Bala yumasilu mawjudan wala yumasiluhu mawjudun wala yahudduhul miqdar wala takhbihil aqtaru wala tukhitu bihil jihad ila akhirih sampai seterusnya. Balik Gusti Allah itu tidak menyerupai
perkara yang mewujud saat ini, yaitu makhluk. Tidak diliputi arah. Gusti Allah tidak dibatasi dengan ukuran dan tidak diliputi dengan penjajahan. Apa bahasa Indonesia di penjajahan? Penjajahan ya apa? Ya penjajahan. Tidak diliputi arah dan tidak dikepung oleh semua bumi dan langit. Gusti Allah itu zat yang maha luhur, derajat yang melebihi semua perkara apapun. Tegese disebut tidak. Maksudnya Gusti Allah niki disucikan mukhalafatul hawadis niki. Gusti Allah niki disucikan dari semua perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang hawadis, sehingga Gusti Allah tidak memiliki tangan, telinga, kuping dan lain sebagainya yang menyerupai sifat-sifatnya makhluk, yang menyerupai semua sifatnya jisim. Jadi jisim kaya dene awake dhewe niki duwe jisim, enek mripat, enek kuping dan lain sebagainya. Kalau inganane sampai dipun jelasne terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan bahwasanya Allah ini memiliki tangan. Ar-Rahmanu yadullahi ala fawqa aydihim. Terus maneh Gusti Allah itu bertempat di mana sebuah ungkapan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Nek dilihat dari segi makna yang sebenarnya, memang ingatan yadullah itu tangan, yadullahi ala fawqihim. Gusti Allah ini memiliki tangan di atas semua tangan-tangan kalian. Sehingga ahli sunnah wal jamaah di dalam memberikan makna untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, di situ Allah, di situ ahli sunnah wal jamaah Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah, menyampaikan dengan cara mentakwil di dalam memberikan makna, yaitu kekuasaan Allah, atau mentakwil Allah di atas arsy, di mana Allah itu menguasai sampai apa yang ada di dalam arsy. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi kesemuanya. Di mana pernyataan-pernyataan Wahabi yang menyampaikan ini baleni sing wingi menyampaikan bahwasanya Allah ini memiliki tangan, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, berarti Allah itu sama dengan makhluknya, menyamakan, mutasyabbihan, tasyabbuh dengan adanya jismiyah. Jadi Allah ini diserupakan dengan makhluknya, di mana makhluk ini memiliki tangan. Makhluk ini bertempat alal arsyis tawa. Jadi di situ tasabuh. Jadi menyerupakan Allah ini dengan makhluknya. Sehingga salah seorang tokoh Wahabi itu menyampaikan di dalam Al-Bas, innallaha fawqal arsy bidatihi munfasilun fi khalqihi. Jadi menyampaikan bahwasanya Gusti Allah ini ning dhuwure arsy, ning gare arsy niki dzate niki pisah kalih makhluke. Dadi Gusti Allah niki manggon ning dhuwure arsy, tegas.
Jadi Imam Wahabi ini tegas nek menyampaikan bahwasanya Allah ini bertempat di atas arsh. Zatnya ini ada dan ditambahkan lagi bahwasanya setiap tiap malam Allah ini akan turun ke bumi. Ditambah nih, sehingga mereka setiap malam selalu berlomba-lomba untuk bisa bertemu dengan Allah. Sampai badai gelingseng, wireng gelingseng itu. Jadi berupaya untuk bertemu dengan Allah. Di mana mereka menyampaikan bahwasanya setiap malam Allah itu turun ke bumi. Lalu saat ini secara akal mawon, dari akal mawon. Lalu Gusti Allah setiap malam itu turun ke bumi. Gusti Allah ini saben bengi turun ke bumi. Nah saat ini lo bengi tengriki. Sekarang ada di sini itu malam. Tapi di daerah lain, di negara lain sekarang ini masih pagi atau masih siang. Berarti Gusti Allah selalu ada di bumi berarti. Iya betul. Bumi ini kan betul pada berputar. Malam di sini, mungkin di daerah Arab saat ini lagi pagi hari atau siang hari. Berarti sekarang Allah ada di sini, Allah ini tidak ada di sana. Jadi orang mereka menyatakan bahwasanya Allah ini tiap-tiap malam ini turun ke bumi. Nah, sehari-harinya Allah ini ada di atas arsh. Ini kira-kira menyesatkan apa betul? Menyesatkan apa betul ngeten niku? Sesat lagi dan menyesatkan. Loh, menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah ini memiliki sifat mukhalafatul hawadis, tidak sama dengan perkara yang baru. Perkara yang baru kayak dia tangan. Kita manusia kayak dewi itu demi tangan. Berarti Gusti Allah demi tangan, berarti kepadanya kayak dene awake dewi. Nggih. Paham ya? Kalau terus nih murate titik mawon penting mau karena qabla ayyakhuqa zamani wal makan wa huwa al-anabun niku wau wadidduha umpun. Selain daripada itu, Gusti Allah itu lebih dekat pada hambanya. Lebih dekat pada hambanya. Dekatnya Allah itu lebih dekat dari otot tenggorokan yang ada pada diri kita. Gusti Allah menyaksikan setiap perkara apapun. Gusti Allah tidak sama dengan jisim. Gusti Allah itu maha suci dari segala tempat, juga maha suci dari batasan zaman. Allah itu wujud sebelum terbuatnya semua makhluk, zaman dan tempat. Ini jelas. Ini berjelas. Sing paling penting niki sing badhe kula sampaikan niki karena keterbatasan waktu. Sing kula sampaikan kalau winganane kula aturke, di mana Wahabi itu membagi sifat, membagi tauhid itu di dalam 3 sifat, yaitu yang pertama sifat rububiyah, yang kedua
yaitu sifat uluhiyah. Yang ketiga yaitu yaitu asmaus sifat. Kalau ingin ada pertanyaan dan kula niku, ya resikone disiarne ngeten iki. Tapi pertanyaan ini saya. Dan rata-ratanya orang awam niki penjenengan niki ditekoni tiyang kemundi, rata-rata mereka tidak tahu. Niku pertanyaannya simpel. Wahabi niku napa to? Nggih bener. Niku sering dadi tekoni ngaten niki. Itu pertanyaan itu simpel. Wahabi niku napa to? Kita sering bicara Wahabi, kita dengar dengan adanya Wahabi. Wahabi itu apa? Wahabi itu adalah suatu julukan istilah dari kaum yang secara tegas itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun mereka juga menganggap ahli sunnah wal jamaah, tapi segala macam akidah, khususnya akidah yang terkait dengan ini, terkait dengan ketauhidan, ini sangat bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, yaitu apa yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi wa Syaikh Abu Hasan Al-As'ari. Istilah Wahabi ini adalah suatu ungkapan yang mudah untuk mengucapkan, mudah untuk diingat. Dan Wahabi ini disematkan, kata Wahabi ini adalah mengambil dari apa yang menjadi imamnya mereka, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Loh, kenapa waktu panggil Wahabi? Kenapa nggak Muhammad saja? Namanya kan Muhammad. Kunyah itu bisa siapa saja. Jadi tidak disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab, tidak disebutkan mengikut Muhammad, tapi kita ambil yang belakang adalah Wahabi. Nah, Wahabi ini mengambil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengambil dari ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi itu yang menjadi rujukannya, sehingga pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sampai sekarang ini dijuluki dengan Wahabi. Meskipun dia ini mengeklaim lebih senang bila dipanggil Ahlul Hadis, Ahlul Asar, di mana dia adalah orang yang ahli di dalam bidang hadis. Asar itu juga hadis. Padahal Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, apa juga bukan ahli hadis, ahli hadis semua. Imam Bukhari juga ahli hadis. Bahkan mereka juga lebih senang, sangat bangga sekali bila dijuluki dengan salafi. Ya betul, betul. Mereka bangga bila dijuluki dengan salafi. Nah, kalau mereka lebih salafi, apakah Imam Malik kalah dengan salafi? Imam Syafi'i kalah dengan salafi? Salafiyah itu kuno, jadi yang paling kuno. Padahal Ibnu Taimiyah itu jauh di bawahnya, kurunnya di bawahnya imam-imam arba'ah. Jadi mereka menganggap dirinya salafiyah.
Terus yang menjadi rujukannya di dalam ajaran-ajarannya ini adalah merujuk pada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ini adalah Wahabi. Dan banyak lagi sebenarnya nama-nama selain Wahabi itu banyak. Mereka senang disebut Ahlul Hadis, senang dijuluki Ahlul Asar. Ada lagi julukan kaum mutasyabbih atau kaum mujassimah. Kenapa kita ada yang menjuluki kaum mutasyabih dan ataupun kaum mujassimah? Karena mereka di dalam ilmu tauhid itu menyamakan Allah ini dengan jisim. Mutasyabbihah menyerupakan Allah ini dengan jisim. Padahal Allah ini maha suci dari segala jisim. Paham ya? Ini sekilas mawon. Sekilas mawon terkait tentang Wahabi. Jadi Wahabi ini adalah suatu julukan nama yang disematkan kepada kaum-kaum yang bagi kita ini adalah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah ada lagi yang menyebutkan kaum takfir, kaum takfiriyah. Kenapa mereka dijuluki kaum takfiriyah? Karena mereka paling suka mengkafir-kafirkan orang. Mereka suka menghalal-halalkan darahnya sesama muslim. Itu adalah kaum-kaum yang disebutkan kaum takfiriyah. Jadi macam-macam sebutannya, macam-macam, sehingga lebih simpelnya, lebih mudahnya dengan sebutan Wahabi, yaitu mengambil dari nama bapak daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu sah. Seperti Imam Ghazali, Syekh Muhammad bin Muhammad Atus Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu dari eyangnya. Terus terus banyak lagi seperti kunyah, laqab. Selain kunyah ada laqab seperti Kanjeng Nabi Muhammad, diberi laqab Abdul Qasim. Jadi sah-sah saja menyebutkan dengan nama apapun, menyematkan dengan daerahnya ataupun eyangnya ataupun bapaknya, sehingga lebih mudah mengucapkan dengan kata-kata Wahabi. Jadi kesimpulannya, siapakah dia? Dia adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dengan merujuk pada suatu ajaran yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Buat itu simpel mawon. Buat saniki terkait ajaran yang sangat-sangat ini bertentangan dengan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka membagi ilmu tauhid itu dengan 3. 1, rububiyah, ilahi uluhiyah, asmaus sifat. Di mana yang namanya tauhid ini, mau atau tidak mau, bahwasanya yang namanya ahli sunnah wal jamaah ini bukannya tidak menerima dengan sifat rububiyah, sifat uluhiyah, asmaus sifat, sangat menerima. Tapi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ini tidak membagi-bagi tauhid dengan 3 perkara tersebut. Jadi yang namanya tauhid ya semua
asma-asma Allah dengan tujuan mengesahkan Allah. Jadi sudah tidak ada bagi-bagian. Jadi tauhid ya la ilaha illallah. Sehingga sampai ada sebuah hadis di Bukhari dijelaskan umiru an uqatila alam nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ya napa niku hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dzalika usimu dima'uhum wa amwaluhum illa bil haqq. Perintah Gusti Allah niki nalikane diperintah merangi menungso-menungso hatta yashhadu sehingga nek wis gelem syahadat la ilaha illallah wa rasulihi dan saya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka nek wis nglakoni ngono kuwi mau darah halal, darah dijogo, bondo dijogo kecuali dalam tujuan yang hak. Ini kalau kata la ilaha illallah ini wis cukup dengan itu. Jadi tidak ada istilah rububiyah, tidak ada istilah uluhiyah, tidak ada istilah asmaus sifat. Bukan berarti kita menolak dengan adanya sifat rububiyah. Kita terima sifat uluhiyah, kita terima asmaus sifat. Asmaul sifat itu apa? Asmaul sifat itu semua nama-nama yang indah yang ada pada diri Allah. Seperti kayak apa nih kok? Asmaul husna. Wallahu la ilaha illallah ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sak teruse. Kaya aqaid 50 diringkas dibagi menjadi di dalam tauhid yaitu ada 10 sifat wajib dan mukhal dan jaiz. Ringkas, lebih ringkas. Jadi sifat wajib Gusti Allah, sifat mukhal Gusti Allah dan sifat jaiz Gusti Allah niku diarani sifat roh niku lho simpel. Nah tujuannya apa teman-teman ini namun sitok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah namun itu jadi tidak ada tujuan-tujuan lain. Lalu sing dimaksud sifat rububiyah, sifat ilahiyah. Sifat rububiyah ini kenapa toh? Menurut pendapat Wahabi bahwasanya sifat rububiyah ini adalah sifat mengesahkan Allah dengan perkara meliputi 3 perkara, yaitu mengesahkan Allah meliputi dengan 3 perkara. Yang satu penciptaan, kekuasaan, terus pengaturan niku. Jadi urusan ini pun tenggene penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Lah bedane kali awake dhewe niki napa to? Bukan kita tidak menerima dengan sifat rububiyah, sifat ilahi, uluhiyah, asmaul sifat. Bukan tidak terima, kita terima. Jadi bedane nek penciptaan, kekuasaan, pengaturan, orang-orang kafir itu juga percaya dengan adanya Tuhan. Orang-orang kafir itu juga percaya dengan adanya Tuhan. Seperti tenggene ayat nih kok dijelasnya Abu Jahal. Abu Jahal ini percaya bahwasanya Tuhan ini yang menciptakan segalanya. Namun mereka menyembah berhala. Jadi mereka mensekutukan Allah, syirik, nyekutokne maring Gusti Allah. Paham maksudku lagi niki rada angel niki. Ketoke gampang niki rada angel. Dadi menyekutukan Allah. Dadi dipadakne nek wong kafir itu juga memiliki sifat rububiyah.
Terus kita tidak bicara dengan agama-agama yang lain, kita bicara yang kafir saja. Wong kafir niku senajan ekonomi sing disembah rejo, sing disembah niki braholo, tapi mereka juga percaya bahwasanya yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur ini adalah Tuhan. Mereka percaya. Jadi terkait dengan penciptaannya. Jadi nek wong niku dengan adanya sifat rububiyah, di situ jelas bahwasanya itu sangat bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Di mana akidah ahli sunnah wal jamaah yang namanya kata-kata la ilaha illallah ini juga termasuk rububiyah. Allah itu ya satu, ilahiyah, Rabbi dari kata Rabb, rububiyah, penciptaan, ilahi, pangeran, ini ya siji satu. Jadi tidak ada istilah kapling mengkapling, itu tidak ada. Jadi tidak harus sifat rububiyah. Ini penciptaan, kekuasaan, urusannya ke situ. Terus anggapannya wabil lagi tentang sifat uluhiyah, di situ terkait dengan ubudiyah, bahwasanya setiap ibadah untuk mengesahkan Allah, setiap ibadah dari segi apapun ini tertumpu tujuannya ini adalah hanya karena Allah. Berarti lah sama begitu, sama, tidak ada bedanya. Kita juga menerima sifat uluhiyah, kita tidak juga menerima sifat rububiyah, kita juga sangat menerima asmaul sifat. Cuman yang membedakan kita dengan mereka ini adalah bahwasanya mereka membagi tauhid dengan 3 perkara dikapling-kapling. Di situ ada sifat uluhiyah, di situ ada sifat rububiyah, di situ ada asmaul sifat. Ini yang membedakan. Lah nek awake dhewe napa? Nek pangeran, nek ilahi ya Rabbi. Rabbi sing duweni asmaul sifat. Asmaul sifat itu ya ilahi, ya Rabbi. Jadi tidak ada istilah ini dikapling-kapling asmaul sifat, rububiyah itu tidak ada. Ilahi ya Rabbi, Rabbi yang memiliki asmaul sifat. Asmaul sifat semuanya, asma-asma indah bagi Allah. Itu yang membedakan antara paham akidah mereka dengan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Saged dipahami mboten niki? Saged nggih? Jadi yang membedakan bahwasanya mereka ini membagi ilmu tauhid dengan sifat sifat uluhiyah dan asmaul sifat. Kalau kita ini tidak ada istilah pembagian tersebut. Yang namanya ilmu tauhid ini adalah upaya untuk mengesahkan Allah. Tidak ada lagi kalau namanya tauhid ini ilahi, ya itu ya Rabbi yang memiliki asmaul sifat. Jadi ya satu, tidak bisa dikapling-kapling. Lalu itu memiliki Tuhan. Itulah. Abu Jahal itu juga memiliki Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mereka belum ilahi, mereka rububiyah tapi tidak uluhiyah. Apalagi asmaul sifat, anggapannya seperti itu. Mereka menganggap itu sebagai tarbiyah, sebagai pelajaran, di mana membagi-bagi sifat tersebut. Pelajaran tarbiyah saja ini kalau sudah keliru, apalagi ini dalam penerapannya atau dalam prakteknya, di mana di dalam memahami ilmu akidah. Angel ya. Tapi intinya sangat dipahami lagi. Intinya kan sudah bisa dimengerti.
di mana adanya suatu ungkapan-ungkapan dari sekian orang, mereka dianggap sebagai kaum mujassimah atau khawarij. Ada yang menganggap kaum khawarij, ada yang menganggap mujassimah, mutasyabbih. Kenapa mereka menganggap mujassimah? Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya, bukan hanya rububiyahnya, membagi dalam ilmu tauhid rububiyahnya, ilahi uluhiyahnya, asma sifatnya, tapi yang paling lebih parah lagi di dalam memahami tauhid, di dalam memahami ilmu akidah, mereka mensifati Allah ini seperti sifatnya makhluk, seperti sifatnya khawatis. Kira-kira kalau seperti ini yang sesat siapa? Kalau orang sudah mensekutukan Allah, orang yang sudah madak-madak nih Gusti Allah karo makhluk, kira-kira wong dolim apa gak niku? Kira-kira wong sesat apa mboten? Sesat dan menyesatkan. Niki lho. Jadi harus disampaikan, diberi pemahaman dari semuanya terkait misalkan adanya sepertinya Wahabi itu apa, disampaikan. Wahabi secara simpel itu seperti ini. Mereka kadang-kadang ini bingung, Wahabi apa toh? Nah, simpel-simpelan seperti itulah. Kalau butuh uraian ya panjang. Kalau uraiannya simpel-simpelan yang seperti itu, yang mudah dipahami. Dan mereka yang ditanamkan adalah jurgan takfiriyah, sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit membid'ahkan, bahkan menghalalkan darahnya. Ini mereka sudah nyeleweng, sudah sesat, tapi justru kesesatan ini bagi dia ini malah dijadikan senjata untuk menyerang orang yang jelas-jelas pada tujuan jalan yang lurus. Jadi dianggap bengkok. Ini terkait dengan Wahabi. Jadi ini sifat yang nomor 4, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Kalau Gusti Allah ini tidak sama dengan perkara yang baru, jelaslah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang diajarkan oleh mereka ini sesat dan menyesatkan. Itu secara singkat. Wadudduha, lawan daripada sifat mukhalafatul hawadis yaitu mumasalatul hawadis, madani maring perkara sing anyar. Tapi niki jame pun dalu, pun kliwat 5 menit. Betul krasa nggih? Lah nggih, moro-moro sak jam gak krasa. Nggih, istiqomah jam nggih. Nggih pun sepenting ngaji istiqomah, jame istiqomah. Niki penting sangat. Dan niki makin disampaikne dateng tiang-tiang sing kirang paham, nggih diberi pemahaman apa itu yang terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Mugi-mugi wonten guna barokah, wonten manfaat, guna dan barokah datang kita sedaya, khususnya umumnya datang keluarga kita, anak dan keturunan kita. Assalamualaikum.